jadi mungkin nggak ada banyak yang tahu ya. Ini masker bedah. Di bagian belakang sini adalah bagian yang menyerap ya, menyerap cairan ya. Sedangkan di bagian depan ini kedap, tidak kena cairan, kena air tidak akan menyerap di sini. Jadi kita pakai masker tujuannya kita mencegah kita punya transmisi keluar, kita punya cairan dari mulut ya ataupun hidung, dan juga untuk menghalangi kita menghirup cairan ataupun rendah dari. Masih bisa dipakai ya, terutama di daerah-daerah yang mungkin kita butuh hasil cepat ya. Cuman di rumah sakit beberapa masih pakai metode rapid. Kenapa arti rapid? Rapid itu artinya cepat sekali. Kita bisa hanya menunggu kurang lebih lah, paling lama 30 menit sudah keluar hasil ya. Tapi satu lagi, hasil rapid yang positif kita perlu lagi konfirmasi dengan pemeriksaan PCR. Jadi bukan berarti sudah rapid positif pasti COVID, tidak pasti ya. Tapi kita bisa melakukan tindakan konfirmasi lebih lanjut dengan pemeriksaan PCR lebih ke depan nanti. Kita sudah rapid positif, kita kunjungi, kita punya puskesmas, tunjukkan kita punya rapid positif seperti itu. Jadi tapi juga nanti ada juga orang-orang yang rapid positif, nanti dari PCR hasilnya negatif bisa. Jadi tidak berarti orang yang rapid positif pasti COVID, tidak pasti. Makanya pemeriksaan utamanya adalah PCR. Jadi rapid ini hanya untuk utamanya kita memperkecil ruang lingkup ya. Kemarin juga ada suatu teman konsul juga ya, nanyanya, saya itu tidak nyaman di swab ya, karena swab itu kan masukkan lidi kapas ke dalam hidung sama di dalam leher tenggorokan ya. Jadi kalau kita bilang memang tidak nyaman ya, tapi fungsinya kalau memang untuk diperlukan untuk diagnosis penyakit COVID, ya kita harus legowo ya, terima bahwa memang ini perlu dilakukan. Dan saat kita mungkin akan melakukan itu, kita kalau bisa kita tenang, relax saja, tarik nafas, jangan kita tahan ya. Kalau nanti kita tahan, nanti bisa terjadi suatu yang mungkin akan bersin dan lain-lain, ataupun refleks muntah. Jadi kalau kita memang benar-benar mau swab, kita harus tenang, kemudian relax. Kalau pemeriksaan antibody ini, misalkan ya, kenapa beberapa rumah sakit masih menggalakkan pemeriksaan antibody tadi, karena tidak semua rumah sakit mengadakan pemeriksaan PCR ya. Dan juga PCR COVID ini sebenarnya tidak hanya ditakuti oleh masyarakat, namun juga oleh tenaga kesehatan. Kita ketahui sudah banyak sekali rumah sakit ataupun tenaga kesehatan sudah mulai meninggal ya karena penyakit COVID ini ya. Jadi banyak sekali memang masyarakat masih belum menganggap penting bahwa COVID ini benar-benar berbahaya ya. Kalau bagi kami bahwa COVID ini benar-benar harus disikapi. Makanya kalau kami keluar ya, kami harus pakai masker di mana-mana. Cuci tangan harus bersih, harus rutin. Apalagi kalau kita menyentuh misalnya barang-barang yang dipakai oleh umum, misalnya pintu dan lain-lain. Jadi memang harus kita lakukan pada saat pola hidup yang baru ya, new normal baru. Kemudian untuk dibilang tadi ya, jadi misalnya kita ada keluhan misalnya batuk pilek dan ada kontak ya, kita jangan berpikir bahwa nanti kita akan diisolasi, tangkap dan lain-lain. Kita berpikirnya bahwa kita mungkin tidak ada gejala ataupun mungkin hanya ringan gejala kita, tapi perlu diingat bahwa kita kan sama keluarga kontak ya, sama keluarga kita di rumah ada orang tua, ada anak kecil ya. Makanya kalau kita sudah merasa ya kita ada gejala yang mungkin akan menyerupai ke arah sana, kita pernah kontak dengan orang-orang COVID positif, saya sarankan periksa saja, karena kalau kita tidak periksa nanti akan menyebar kemana-mana penyakit ini kan, malah ke orang tua dan lain-lain. Kalau memang kita sehat, ya syukurlah ya. Tapi kalau kita nanti kena menular kepada orang tua yang di rumah ada DM, ada hipertensi, nanti mereka akan makin berat kondisinya. Mendadak nanti akan masuk ICU dan lain-lain. Jadi memang pelacakan dan penyembuhan secara menyeluruh dari lingkungan itu memang perlu ya, perlu dilakukan. Sampai nanti misalkan ya ada pasien meninggal karena COVID. Ini juga dikontroversi rumah sakit. Banyak masyarakat yang menentang ya bahwa keluarganya itu positif COVID, kemudian untuk dimakamkan dengan cara biasa. Sebenarnya intinya adalah bahwa kita untuk kenapa kita rekomendasikan penguburan secara COVID, karena kita ingin mencegah penularan dari jenazah tadi ya. Jadi tolonglah untuk masyarakat untuk sama-sama kita kerjasama ya, bahwa COVID ini kita perlu bekerjasama dengan baik untuk mencegah terjadinya penularan dan transmisi yang lebih hebat lagi ya.
Walaupun new normal, saya lihat juga beberapa anak muda di mall ya, supaya tidak pakai masker dan lain-lain. Cobalah kita sama-sama kita perhatikan ya. Sama seperti di rumah sakit, seperti contoh di rumah sakit Sriwijaya ini ya, sudah ada pemasangan HEPA filter di mana-mana. Jadi HEPA filter itu suatu alat HEPA filter untuk menyaring ya virus, jamur, dan bakteri dan lain-lain lah. Jadi rumah sakit Sriwijaya sudah mempersiapkan beberapa HEPA filter, misalnya contoh di poli atas tempat pendaftaran, rawat inap dan lain-lain. Jadi benar-benar ada suatu komitmen dari rumah sakit untuk mencegah penularan dari COVID-19 ini ya. Kemudian semua petugas di sini juga ada rutin check up swab di sini ya. Untuk kami bersama dengan puskesmas setempat. Jadi ada pemeriksaan petugas dengan rutin untuk mencegah bahwa pasien yang masuk akan ditularkan oleh petugas yang COVID-nya positif. Jadi benar-benar Rumah Sakit Sriwijaya sudah melakukan suatu mungkin terobosan ya, dari penyiapan alat, APD lengkap bagi petugas, dan juga untuk pemeriksaan rapid antibody juga ada di sini ya. Ya dokter, saya mau tanya nih dokter, masyarakat awam ini kan kebanyakan mereka itu untuk melakukan pemeriksaan itu takut dokter, takut. Yang kebanyakan juga takutnya tuh berpikiran, aduh takutnya nanti saya ini ternyata positif gitu dokter ya, itu yang dipikirkan. Terus saya harus diisolasi gitu, itu yang dipikirkan mereka. Terus kemudian, nah kedua ya nggak nyaman untuk swab itu tadi ya dok ya. Nah yang saya mau tanyakan di sini dokter, untuk screening dokter, screening di situ kan ada yang namanya rapid, ada swab dokter ya. Nah kalau screening itu kan sekarang masa berlakunya itu 14 hari. Untuk screening itu sendiri, apakah pasien itu untuk kita nih orang awam misalnya, atau mungkin yang beraktivitas ya dok ya, banyak aktivitas di luar ya dok, apakah sebaiknya 14 hari itu kalau misalnya ternyata hasilnya negatif, terus dianjurkan untuk pemeriksaan itu 2 kali gitu dokter. Nah terus kemudian untuk swab itu sendiri juga, apakah ada kalau misalnya ternyata sudah negatif, sudah kita cukup sekali itu aja melakukan. Terus kemudian kalau misalnya mungkin terjadi ada dalam waktu berjalan ada demam, ada gejala, mungkin harus dipemeriksaan lagi seperti itu, atau mana dokter? Baik, terima kasih Bu ya. Jadi ini juga pertanyaan dari banyak sekali orang bertanya pada kita mengenai COVID ini ya. Terus terang saya infokan bahwa Kemenkes baru melakukan revisi kelima dari panduan COVID ini ya. Di mana dulu ada revisi 4, sekarang revisi 5. Di revisi 5 ini memang pemeriksaan PCR sekarang sudah agak dikurangi ya. Kenapa dikurangi? Karena ternyata banyak sekali beberapa penelitian mengatakan bahwa orang-orang yang mungkin butuh pemeriksaan PCR adalah orang-orang yang sangat kondisinya sedang atau berat ya. Dalam arti kata sedang itu sesak napas dan lain-lain ya. Jadi untuk saat ini pemeriksaan PCR ini juga ada screeningnya ya, seperti tadi ya, ada formulir nanti diisi namanya ya, kemudian dokter boleh ya. dipotong nggak? Nanti Ini kita jawab dulu pertanyaan dari Adiatma Isfaha. Pagi dok, mau nanya gimana cara kita untuk mencegah COVID dan makanan apa saja yang bisa memperkuat imun kita? Baik, terima kasih Ibu ya. Bapak ya, Pak Adi ya. Jadi gini ya Pak, sebenarnya makanan apa itu tidak ada rekomendasi. Jadi kita tuh makan yang penting ya 5 sehat 5 sempurna ya. Kemudian makan tepat waktu, porsinya juga secukupnya saja, tidak perlu ditambah. Yang jelas intinya adalah kita memberikan waktu kita untuk istirahat dengan penuh. Seperti kita flu biasa lah, kita perlu istirahat, kita tidur sebentar, mungkin besok sudah segar ya. Jadi intinya adalah kita menjaga imun kita supaya kuat. Kalau kita misalnya bekerja dengan tidak begadang itu bagus ya. Tapi terutama untuk orang-orang yang pekerjaannya begadang, misalnya di satpam dan lain-lain, mungkin kita perlu istirahatnya kita ganti. Misalnya kalau pagi jaga malam, paginya tidur, jangan keluyuran lagi, tidur istirahat. Kalau misalnya komposisi vitamin bisa, vitamin yang bisa membantu kita vitamin C dan E bisa juga bantu ya. Tapi yang utama adalah kita istirahat yang cukup. Dan juga ya mungkin ya tambahan, jangan stres ya, jangan kita nanti jadi paranoid takut kena COVID, ternyata tidak seperti itu. Nanti dokter yang screening tadi gimana? Nah, screening ya, jadi screening itu tidak hanya pemeriksaan swab ataupun antibody, tapi juga ada pemeriksaan dari secara bicara ya. Jadi nanti ada kuesioner ya diisi nanti. Apakah Anda pernah keluar kota, di kota yang banyak sekali COVID-nya, misalnya begitu ya. Kedua, apakah Anda pernah
kontak dengan orang-orang yang positif COVID yang Anda ketahui ya. Ketiga, apakah Anda memiliki gejala-gejala penyakit seperti yang akan ditanyakan, demam lah, batuk, jadi seperti itu akan di screening dulu. Kalau nanti benar-benar dianggap bahwa kita benar-benar pantas untuk di PCR untuk lebih lanjut misalnya, maka kita akan dilakukan swab tadi. Kalau swab memang tidak nyaman, namun kita berpikirnya positif saja bahwa kita periksa swab untuk membantu bahwa COVID ini tidak menyebar kemana-mana. Contoh misalnya kita mau swab karena apa tujuannya? Supaya nanti kita tahu kita ini sakit atau tidak. Kalau sakit, kita mungkin akan isolasi mandiri. Jadi dari keluarga agak menjauh sedikit ya, berapa minggu. Tapi kalau kita sehat, aman keluarga di rumah. Kita pikirkan orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, anak kita, terutama anak kecil ya, rentan juga terkena COVID ini ya. Jadi mindsetnya itu kita tuh berpikir untuk keamanan di sekitar kita ya. Benar. Jadi jangan egois gitu ya dokter. Kalau egois mungkin karena takut tadi, jadi ya, takut ya, yang penting jelas pakai masker ya teman-teman ya, pakai masker semua. Kenapa masker penting ya? Karena masker ini, jadi mungkin nggak ada banyak yang tahu ya. Ini masker bedah. Di bagian belakang sini adalah bagian yang menyerap ya, menyerap cairan ya. Sedangkan di bagian depan ini kedap, tidak kena cairan, kena air tidak akan menyerap di sini. Jadi kita pakai masker tujuannya kita mencegah kita punya transmisi keluar, kita punya cairan dari mulut ya ataupun hidung, dan juga untuk menghalangi kita menghirup cairan ataupun radiasi dari luar. Jadi memang kalau memang kita ada masker ini disarankan. Tapi kalau memang tidak, kita bisa pakai masker kain ya, masker kain. Cucinya mungkin ya kita pakainya mungkin jangan terlalu lama ya. Kita pakainya mungkin maksimal 6 atau 4 jam. Kemudian kita ganti dengan yang baru ya. Karena kita tahu bahwa masker kain kan menyerap kita punya dahak dan lain-lain ya. Ada orang kemarin pakai masker sampai 2 hari dengan jangan ya, cuci ya. Cuci, jadi buat agak banyak, bisa dicuci kemudian dipakai untuk bergantian, selang-seling seperti itu. Dokter, untuk pemeriksaan swab itu sendiri dokter ya, yang tadi berpikiran kalau itu berbayar itu tadi ya dokter. Apakah yang jadi mereka tuh berpikir kalau misalnya memang tidak ada nih yang memang aware gitu ya, memang dia pengen benar-benar merasa aman gitu dok dari COVID ini. Nah, pengen memeriksakan itu tapi ya mau mengeluarkan biaya itu kan berat ya dok ya, besar. Terus kalau untuk ke puskesmas itu apakah diterima dok? Kalau dia tidak ada gejala, terus kan tapi misalnya nih di lingkungan mereka itu ada yang kena gitu ya dokter ya. Apakah seperti itu masih bisa dilayani dok di puskesmas sendiri dokter? Jadi kembali ini kita bilang bahwa pemerintah sudah maksimal mencoba kita memberikan suatu bantuan ya. Namun tentu bantuan ini terbatas ya, tidak banyak. Jadi kita tidak bisa memberikan suatu pemeriksaan semua orang, bahkan kita sini nggak bisa. Jadi kita hanya memeriksa orang-orang yang kita curigai mengalami gejala COVID dan juga kontak yang positif. Jadi bukannya kita tidak mau bantu ya, atau pemeriksaan bukan, tapi kita mengefisiensikan bantu dari pemerintah seperti ini. Saya informasikan bahwa saat ini sudah banyak sekali peningkatan dan pemeriksaan PCR ini, banyak sekali. Sekarang juga pemerintah sudah menyanangkan ya, pemeriksaan antibody juga dengan harga yang cara ekonomis ya, maksimal 150.000 untuk satu pemeriksaan rapid antibody. Jadi dibilang pemerintah Indonesia sangat concern mengenai COVID dan juga sangat perhatian kepada warga-warganya.